Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Silakan disimak ya. Buka buku tema 7, kelas 4, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 20. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Ayo kita pelajari bersama. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Nah, ini adalah gambar peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Lanjut halaman 21. Ayo berdiskusi. Dari gambar peta Indonesia tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nomor 1, di pulau mana kalian tinggal? Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Saya tinggal di Pulau Jawa. Yang nomor 2, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Indonesia memiliki banyak pulau. Yang ketiga, menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain, jauh atau dekat? Ada pulau yang berjarak dekat, ada pula yang jauh. Nomor 4, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Kondisi alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Nomor 5, samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa? Kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia juga tidak sama karena kondisi alam serta persebaran penduduk membuat kondisi penduduk tidak sama. Bacakan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain. Apa yang dapat kalian simpulkan? Indonesia memiliki banyak pulau. Jarak pulau Indonesia ada yang dekat, ada pula jauh. Kondisi alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa kondisi penduduk di Indonesia berbeda. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Nomor 1, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nomor 2, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa.
Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri, oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Lanjut halaman 23. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Lanjut halaman 24. Ayo berdiskusi. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Diskusikan bersama teman sebangkumu, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Informasi yang bisa didapatkan yaitu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit
Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Ada suku Sunda, suku Asmat, suku Bali, suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, dan suku Dayak. Lanjut bawahnya, ayo membaca. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lanjut halaman 25. Ini adalah tabel suku bangsa di Indonesia. Nomor 1, Provinsi Aceh. Suku bangsanya ada Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Lues, Singkil, Simeuleu, Anu, Jame, Tamiang, dan Kluwet. Yang nomor 2, Sumatera Utara ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Yang ketiga, Sumatera Barat ada Mentawai, Minangkabau, Guci, Jamba, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Kota. Yang keempat, Provinsi Jambi. Suku bangsanya Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Yang nomor 5 ada Provinsi Riau. Suku bangsanya Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mama. Yang keenam ada Kepulauan Riau. Suku bangsanya Melayu, Laut, dan Batak. Yang ketujuh, Provinsi Sumatera Selatan ada Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, Ranau Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Yang kedelapan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Suku bangsanya ada Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal, Pinang, Melayu, dan Tobo Ali. Yang nomor 9, Provinsi Bengkulu. Suku bangsanya Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendau, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. Yang nomor 10, Provinsi Lampung. Suku bangsanya Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemah. Yang nomor 9 ada Provinsi Banten. Suku bangsanya Baduy, Sunda, dan Banten. Yang nomor 12 DKI Jakarta, yaitu Betawi. 13 Jawa Barat, Cirebon, dan Sunda. 14 DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, itu suku bangsanya Jawa. Terus yang nomor 15 Jawa Tengah ada Jawa dan Samin. Yang 16 Jawa Timur, Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Yang nomor 17 ada Bali Aga, dan Bali Majapahit. Nomor 18 Provinsi Nusa Tenggara Barat ada suku bangsa Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Nomor 19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, suku bangsanya Alo, Rote, Timor, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. Nomor 20 Provinsi Kalimantan Utara, suku bangsanya Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Nomor 21 Provinsi Kalimantan Barat, suku bangsanya Dayak, Bidayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, Limbai, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Ot, Danum, dan Kayan. Lanjut halaman 26. Nomor 22 ada Provinsi Kalimantan Tengah, suku bangsanya ada Dayak, Baradia, Bawo, Dusun, Lawangan, Maayan,
Ot Danum, Punan, Siang Muro, Ngaju, Maanyan, Dusun, Lawangan, Buku Pao, dan Ot Dusun. Nomor 23 Provinsi Kalimantan Timur, ada suku bangsanya, ada Dayak, Bulungan Tidung, Kenyah, Berusup, Abai, Kayan, Bajau, Berau, Kutai, dan Pasir. Nomor 24 Kalimantan Selatan, sukunya Dayak, Banjar Bakumpai, Bukit Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Nomor 25 Provinsi Sulawesi Utara, sukunya Sangir, Talaut, Minahasa, Bolaang, Mongondo, dan Bantik. Nomor 26 Sulawesi Tengah, sukunya Kailili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Balantak, Bungku, Buol, Dampeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Banggai. Nomor 27 Gorontalo, sukunya Gorontalo, Suwawa, Atinggola, Mongondo, dan Bajo, Manado. Nomor 28 Provinsi Sulawesi Tenggara, sukunya Laki, Malio, Munak, Kuli Susu, Moronene, Wolio, Wononi, dan Buton. Nomor 29 Provinsi Sulawesi Selatan, sukunya Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo, Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Nomor 30 Sulawesi Barat, sukunya Mandar, Mamuju, Patai, Tosumunya, dan Mamasa. 31 Provinsi Maluku, sukunya Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar. 32 Maluku Utara, sukunya Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadai, Kau, dan Loloda. Nomor 33 Papua, sukunya Arfak, Mandacan, Bauzi, Biak Muyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan Dani. Nomor 34 Papua Barat, sukunya Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sepiar, Onim, Atam, Atori, Ayamaru, Aifat, Baham, Kamrau, Karas, Karon, Koiwai, dan Biak. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Lanjut halaman 27. Ayo bermain peran. Nomor 1. Sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS, peta Indonesia, gunakan yang berukuran besar jika ada, gunting, spidol, dan jarum pentul. Yang kedua, gunting-guntinglah kertas berukuran 8 cm x 4 cm. Tuliskan nama satu suku bangsa pada setiap guntingan kertas. Berhati-hatilah dalam menggunakan gunting supaya tidak melukai. Nomor 3, masukkan seluruh guntingan kertas bertuliskan nama suku bangsa ke dalam suatu wadah. Yang keempat, secara bergiliran dengan teman-temanmu, ambillah satu lembar guntingan kertas bertuliskan nama suku bangsa tanpa melihat ke dalam wadah. Yang kelima, baca keras-keras tulisan nama suku bangsa pada guntingan kertas yang terambil. Lalu pasangkan pada peta sesuai lokasi tempat tinggal suku bangsa itu. Pasangkan menggunakan jarum pentul. Perhatikan penggunaan dan penyimpanan jarum pentul supaya tidak berserakan dan tidak melukai kalian. Yang nomor 6, jika kamu salah memasangkan nama suku bangsa pada peta, kamu harus menampilkan salah satu atraksi, misalnya menyanyi, membaca puisi, atau membacakan cerita rakyat. Nah, ini adalah gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia beserta pakaian tradisional setiap pulau dan suku bangsa. Lanjut halaman 28. Ayo renungkan. Apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Misalnya saja saya tinggal di provinsi Jawa Tengah. Suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalku yaitu suku Jawa dan suku Samin. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu.
suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalku, yaitu misalnya suku Jawa, suku Samin, suku Minang, suku Sunda, dan suku Tionghoa. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.